Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling memengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Tujuan dari komunikasi terapeutik yang pertama adalah membantu mengatasi masalah klien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran. Yang kedua yaitu membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien. Yang ketiga ada memperbaiki pengalaman emosional klien. Dan yang terakhir yaitu mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik yang pertama ada rencana yang jelas, kedua lingkungan yang nyaman, lingkungan yang kondusif untuk pihak yang terlibat, yang ketiga yaitu privasi yang aman, dan yang keempat yaitu berfokus pada klien. Kemudian sikap dan penampilan yang baik saat komunikasi terapeutik, yang pertama yaitu kehadiran secara fisik, yaitu menghadap ke arah klien, kontak pandang, mencondongkan tubuh ke depan, bersikap tenang, gerakan mata dan ekspresi wajah. Yang kedua ada kehadiran diri sebagai psikologis, yaitu dimensi respon dan tindakan. Yang terakhir yaitu dimensi respon atau respon yang tulus dan empatik, dan dimensi tindakan, kesegeraan, keterbukaan, dan bermain peran. Analisis komunikasi terapeutik yang pertama yaitu kesadaran diri perawat sebagai instrumen dalam komunikasi terapeutik harus mampu mengenal pribadinya dengan baik. Ia harus sadar siapa dirinya, diharap dapat menjadikannya dapat menerima secara objektif perbedaan dan keunikan klien. Kesadaran diri berpengaruh terhadap komunikasi terapeutik. Yang kedua yaitu klarifikasi nilai kenyamanan dan kepuasan terhadap sistem nilai yang dianut oleh seorang perawat merupakan modal yang berharga dalam melakukan untuk mengidentifikasi situasi yang bertentangan dengan nilai yang dimilikinya, sehingga hubungan terapeutik antara perawat dan pasien tidak terganggu. Yang ketiga yaitu eksplorasi perasaan perawat terhadap bersikap terbuka dan menyadari perasaannya serta mengendalikannya sehingga dirinya dapat menjadi komunikator terapeutik. Yang terakhir yaitu kemampuan menjadi model komunikasi antara perawat dan pasien tidak akan optimal apabila tidak didasarkan pada kebiasaan yang baik dalam bidang kesehatan. Peran perawat dalam komunikasi terapeutik yang pertama yaitu sebagai pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik yang baik, perawat harus yakin dengan pengetahuan yang dia miliki dan harus mengetahui batasan dari dasar pengetahuan itu. Perawat harus terbiasa dengan sumber daya di tempat perawatan kesehatan di klinik maupun di masyarakat, dan juga sumber-sumber internet yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pasien. Yang kedua yaitu pemberi asuhan. Peran pengasuhan yang utama pada beberapa setting pelayanan kesehatan adalah penerapan terapi untuk membangun kepercayaan, mengeksplorasi perasaan, membantu pemecahan masalah pasien, dan juga membantu memenuhi kebutuhan psikososial jika pasien juga membutuhkan asuhan keperawatan secara fisik. Yang ketiga yaitu sebagai pendamping atau pelindung. Dalam peran advokat, perawat memberitahu pasien dan kemudian mendukungnya dalam keputusan apapun yang dia buat. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengganti, mempertahankan sikap terbuka, santai, tidak menghakimi. Perawat dapat terus memelihara pasien sambil mempertahankan batasan yang ada. Perawat harus terus meyakinkan bahwa tetap terjaga hubungan terapeutik dan tidak bergeser menjadi hubungan sosial atau intim. Perbedaan komunikasi sosial dan terapeutik terbagi menjadi 6, antara lain yang pertama, perawat mengenal dengan baik pribadi pasien serta memahami dirinya dengan nilai-nilai yang dianutnya. Yang kedua yaitu komunikasi diterapkan dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu perawat mampu memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien. Yang keempat, pentingnya menyadari kebutuhan pasien baik fisik maupun mental. Yang kelima, perawat harus mampu menguasai perasaannya secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan sedih, marah, dan juga frustasi. Yang terakhir yaitu memahami dengan baik arti simpati sebagai sifat tindakan terapeutik dan bukan terapeutik. Manfaat penggunaan diri dalam komunikasi terapeutik yaitu meningkatkan efektivitas terapi, membantu klien mencapai tujuan terapi lebih cepat. Yang kedua yaitu memperkuat motivasi klien, membuat klien merasa lebih termotivasi untuk berubah. Terakhir, meningkatkan kepuasan klien. Klien merasa lebih puas dengan proses terapinya.
Kemudian ada tantangan dalam penggunaan diri komunikasi terapeutik. Yang pertama ada pembakaran diri, yaitu terlalu terlibat secara emosional dalam masalah klien. Yang kedua, transferensi dan kontratransferensi, dinamika emosional yang kompleks antara terapis dan klien. Dan yang terakhir yaitu batas ganda, menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Contoh penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Contoh percakapannya, saya sebagai terapis, saya dengar Anda merasa sangat sedih saat ini. Apakah Anda ingin berbagi lebih banyak tentang apa yang Anda rasakan? Itu contoh dari refleksi. Kemudian saya sebagai klien, ya saya merasakan sangat kesepian dan tidak ada yang mengerti saya. Kemudian saya sebagai terapis, saya bisa mengerti mengapa Anda merasa begitu. Perasaan kesepian itu memang sangat berat. Itu contoh dari sebuah empati. Maybe enough from us. And thank you very much for your nice attention. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.